Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu juga amal soleh kita semua, yang mana pada kesempatan kali ini sudah masuk pada pertengahan bulan Sya'ban, sehingga mudah-mudahan kita pun memohon dan berdoa seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika beres Ramadan. Sahabat itu 6 bulan terus-menerus berdoa agar ibadah di bulan Ramadan yang sebelumnya itu diterima oleh Allah. 6 bulan berdoa supaya diterima. Pas 6 bulan menjelang Ramadan berdoa agar disampaikan kembali pada bulan Ramadan. Di kita kebanyakan umat Islam tahu baru Ramadan itu pas sudah mulai banyak kue kaleng di toko. Wah, banyak kue, banyak makanan yang biasa ada pada bulan Ramadan. Wah, Ramadan sakedap deui. Sehingga mudah-mudahan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai tentang apa yang tadi disampaikan, tema bagaimana kita menggapai surga dengan takwa. Karena di antara tujuan diperintahkannya saum itulah la'allakum tattaqun. Bagaimana agar kita bisa termasuk orang-orang yang bertakwa. Kalimat takwa di dalam Al-Quran itu ditulis sekitar 258 kali. Bilih teu percanten, hitung sendiri. Ini menunjukkan bahwa ternyata kita hidup di dunia ini adalah bagaimana supaya dunia ini menjadi wasilah, perantara agar kita kelak bisa masuk ke dalam surga. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 yang tadi saya bacakan, ketika turun ayat itu, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk menggapai magfirah, ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan bersegeralah kalian untuk menggapai surga yang arduhas samawati wal ar, yang luasnya seluas langit dan bumi. Bahkan di dalam hadis Rasulullah menyebutkan innal jannata mi'ata darajah
Surga itu ada 100 derajat, 100 tingkat. Kalau bangunan di kita, di dunia ini saat ini yang paling tinggi di Dubai, itu katanya 169 tingkat. Tapi masih kelihatan. Ya. Kalau surga 100 tingkat, tapi ma bainahuma, di antara derajat 1 dengan derajat kedua, di antara derajat 1 dan berikutnya, itu luasnya ma bainas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Semuanya ada 100 tingkat. Makanya Imam Al-Qurtubi pernah menyampaikan jika kita ingin naik ke derajat berikutnya itu bisa ditempuh dengan 5.000 tahun perjalanan. Hanya menurut para ulama itu hanya kinayah atau gambaran saja bahwa begitu luasnya satu tingkatan surga. Nah, itu surga buat siapa? Uiddat lil muttaqin. Dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika kita mencari definisi takwa, takwa itu dari kalimat waqo, yaki, wikoyah, yang artinya memelihara atau melindungi atau menjaga. Jadi orang yang bertakwa itu memelihara, menjaga, melindungi dirinya. Sementara menurut istilah, para ulama berbeda-beda pendapat. Dari mulai para sahabat sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu mendefinisikan takwa beda-beda. Walaupun intinya sebenarnya hampir sama. Seperti Ibnu Abbas menyebutkan bahwa takwa itu taat kepada Allah. Ada juga yang menyebutkan seperti Imam An-Nawawi, imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Pertanyaannya, perintah Allah dan larangan Allah adanya di mana? Di dalam Al-Qur'an. Tanyakan kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu, hafal belum Al-Qur'an? Ketika Bapak Ibu, saya sudah hafal Al-Qur'an, berapa juz? Sudah 30 juz, sudahkah dipahami? Ketika sudah dipahami, sudahkah diamalkan? Ketika kita sudah bisa mengamalkan Al-Qur'an, baru kita bisa dinyatakan sebagai orang yang bertakwa. Ustaz kumaha atuh abdi mah belum hafal Al-Qur'an. Makanya di Indonesia pengajian hampir merata di mana-mana. Dalam rangka apa? Tadi kita bangsa Indonesia malas baca, sehingga mendingan mendengar dari ustadz. Makanya saya ingin menyampaikan bagaimana para sahabat dulu bisa menjadikan dunia ini sebagai wasilah untuk mendapatkan surga. Ada 4, Bu, secara garis besar. Para sahabat menggapai surga. Yang pertama dengan jabatan. Jadi sahabat ketika mendapatkan jabatan kepemimpinan, maka pada waktu itu sahabat menjadikan jabatan itu adalah sebagai wasilah untuk bisa mendapatkan surga. Seperti Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lain, Amr bin As, yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin di beberapa daerah, beberapa kota. Hanya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, dulu para sahabat, termasuk ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ketika diamanati kepemimpinan, hampir mayoritas menolak dulu. Ketika Rasulullah SAW meninggal, waktu itu umat Islam hampir terpecah belah. Makanya Bapak Ibu, ahli sejarawan itu sudah meneliti, bahkan pakar dakwah juga sudah menyampaikan, sesungguhnya dalam urusan hubungan kemasyarakatan yang paling sangat mendekati terjadinya perselisihan, konflik, bahkan pertengkaran, bahkan pembunuhan, itu adalah perkara siasah. Makanya kemarin Bapak Ibu pas mau pemilu, wah, kita bukan hanya dengan orang lain, satu rumah saja. Oh iya ngebohongkeun teh bab politik. Sampai ada yang kemudian mengeluarkan kartu Persis gara-gara beda pilihan. Itu luar biasa, bab politik itu sangat luar biasa. Kenapa? Rasulullah meninggal, itu umat Islam hampir terpecah. Kenapa? Pada waktu itu orang Ansor sudah menyiapkan Sa'ad bin Ubadah untuk dijadikan sebagai khalifah.
Sementara orang Muhajirin sudah menyiapkan Abu Bakar Siddiq. Sampai orang Ansor menyebutkan minna amirun wa minkum amirun. Sudahlah masing-masing kita punya pemimpin, kata orang Ansor. Kami memilih pemimpin, Muhajirin silahkan pilih pemimpin sendiri. Ya akhirnya ditenangkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab setelah menenangkan orang Ansor, pada waktu itu Umar pun menyampaikan minna amirun wa minkum wizara. Biarkan kami orang Muhajirin yang akan menjadi pemimpin khalifah dan kalian dari orang Ansor yang akan menjadi para menteri. Nah, pada waktu itu Umar menjelaskan sebenarnya yang patut menjadi pemimpin itu Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW asaddu, ketika sebagai istadda maradahu, ketika semakin berat sakitnya sampai Rasulullah pingsan 3 kali. Berarti sakitnya sudah repot. Kalau sekarang mungkin sudah repot dibawa ke rumah sakit. Dulu belum ada rumah sakit. Jadi Rasulullah di kamar. Rasulullah pingsan, tidak sadarkan diri, ditungguin oleh Aisyah dan juga isi-isi yang lain di rumahnya. Ketika Rasulullah sadar, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah orang-orang sudah sholat? Kata Aisyah, belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggumu. Pada waktu itu Rasulullah berupaya untuk bisa ngimaman ke masjid. Ketika itu meminta, wahai Aisyah, ambilkan aku air wudu. Aisyah membawa air wudu. Setelah sampai ke Rasulullah, Rasulullah mau bangun dari tempat berbaringnya, tempat tidurnya, Rasulullah tidak kuat, pingsan lagi. Oleh Aisyah disimpan lagi. Sadar lagi, nanya lagi, Aisyah, orang-orang sudah sholat? Belum wahai Rasulullah, masih menunggumu, ambilkan aku air wudu. Diambilkan lagi air wudu, Rasulullah bangun, pingsan lagi, sampai 3 kali. Setelah 3 kali pingsan, baru Rasulullah bertanya kepada Aisyah, Aisyah, orang-orang sudah sholat? Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggumu, muru Aba Bakrin. Ini sinyal bahwa Rasulullah SAW ketika sudah tidak mampu menjadi imam, maka pada waktu itu Rasulullah memilih Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam. Maka kata Umar bin Khattab pada waktu itu, siapa wahai Ansor Muhajirin yang berani mendahului Abu Bakar Siddiq? Sementara Rasulullah SAW saja ketika menjelang meninggal, ketika sakit-sakit sudah tidak mampu menjadi imam, menyuruhnya kepada siapa? Pada Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq ditunjuk oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq malah menunjuk Umar, bagaimana kalau aku menyiapkan Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari Muhajirin untuk dipilih oleh kalian untuk menjadi khalifah. Pak, Bu, Umar menunjuk Abu Bakar nunjuk. Gambaran ini para sahabat ketika ditunjuk jadi pemimpin berat, menolak dengan baik-baik. Kata Umar, bagaimana mungkin saya menjadi khalifah, menjadi pemimpin sebuah umat, sebuah masyarakat yang di dalam umat tersebut masih ada yang bernama Abu Bakar Siddiq. Itu jawaban Umar. Masa saya jadi khalifah katanya ketika masih ada Abu Bakar Siddiq. Pak, Bu, Abu Bakar Siddiq dengan Umar kenapa pada menolak? Karena mereka faham di dalam hadis yang disampaikan oleh Abi Dzar. Pada waktu itu Abi Dzar ketika Rasulullah menempatkan beberapa sahabat dijadikan pemimpin di beberapa daerah yang menjadi mungkin kalau sekarang wali kota gitu ya, bupati, gubernur. Abi Dzar kan meminta pada waktu itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastamiluni? Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikan atau mengangkatku menjadi pemimpin? Jawaban Rasulullah apa? Ya Aba Dzar, innaka do'ifun. Abi Dzar, kan kamu ini lemah. Nah, ini gambaran Pak Bu, dalam Islam sudah disampaikan, jangan sampai kita memilih pemimpin yang lemah. Baik itu lemah karena fisiknya, geus kolot, kaditu kadieu jika orang boga wakil tah ayeuna ka mana? Ya ada geus kolot maka kaditu kadieu capek Pak. Teu damangan. Doib dalam segi lemah fisiknya atau lemah dalam segi keilmuannya. Ditanya tentang ini, tanya saja, pelengah-pelongo. Tidak pantas sebenarnya di dalam Islam kalau doib lemah sebenarnya. Jadi ini di dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa. Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita selaku umat Islam, kalau memilih pemimpin jangan yang lemah. Lemah dalam fisiknya sudah tua atau misalkan lemah dalam segi
kualitas pendidikannya, tidak paham bagaimana menyelesaikan persoalan dan lain sebagainya. Ini sudah ada. Dan Rasulullah menyampaikan wa innaha amanatun. Dan kepemimpinan itu amanah, wa innaha khizyun wa nadamatun. Dan kepemimpinan itu adalah akan menjadi sebuah kehinaan dan akan menjadi penyesalan yaumal qiyamah pada hari kiamat. Makanya para sahabat ketika mendengar hadis tersebut merod, tidak mau jadi pemimpin. Kenapa? Orang yang paling hina pada hari kiamat, orang yang paling menyesal pada hari kiamat adalah seorang pemimpin. Makanya para sahabat mundur. Kalau hadis itu sampai di sana, saya yakin umat Islam gak akan ada yang mau jadi pemimpin. Maksudnya umat Islam yang paham. Makanya Rasulullah SAW kemudian melanjutkan illa man akhadhaha bihaqqiha. Kecuali orang yang kemudian menjadi pemimpinnya itu karena sudah haknya didorong oleh umat, didorong oleh masyarakat. Bapak pantas bapak jadi presiden, bapak pantas jadi calon legislatif, bapak pantas jadi pemimpin, didorong oleh umat. Itu orang pada hari kiamat tidak akan menjadi kehinaan dan menyesal. Ini menunjukkan Bapak Ibu, oh berarti kita memilih pemimpin yang seperti apa? Yang menjadi haknya. Bukan mencalonkan diri sampai kemudian mendirikan partai. Tapi justru bagaimana oleh umat didorong, oleh partai didorong untuk menjadi pemimpin. Makanya ini dari segi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita sebenarnya sudah harus memahami siapa yang sebenarnya pantas kita pilih untuk menjadi pemimpin. Para sahabat dulu Pak Abu Bakar mundur, Umar mundur. Sampai Umar bin Khattab yang dinyatakan, begitu kan? Di dalam Kitabul Iman, di dalam hadis Sahih Bukhari, Kitabul Iman, bahwa tentang ziyadatul iman wa naqsuhu, bab tentang bertambah dan berkurangnya keimanan, itu Rasulullah SAW kan menyampaikan Pak di dalam hadis, bainama ana naimun, ketika saya sedang tidur, ra'aitun nas, aku pernah melihat orang-orang dalam mimpi tersebut yu'raduna alayya, mereka menghampiri mengelilingi saya, wa alaihim kumusun, dan mereka semua menggunakan gamis, karena di Arab mah baju laki-laki dengan wanita teh sama, saminya Bu. Pernah melihat orang Arab pakai gamis? Nah, seperti namanya gamis, laki-laki begitu. Cuma orang Indonesia ada Pak jemaah dari Tasik gitu, pas umroh, pas saya ganti beres ngaumrohkeun saya pakai jubah. Oh Ustadz bagus sih bajunya, di mana belinya? Banyak atau di toko tuh tinggal beli di pinggir jalan juga. Rupanya pas mau ke Madinah, beliau habis subuh ada yang dagang di emperan beli. Akhirnya berangkat siangnya ke Madinah, pas sampai ke sana malam janari tabuh 3, pukul 3 keluar sholat ke Masjid Nabawi. Pas turun dari hotel ditarik sama pedagang. Ternyata yang dia pakai gamisnya untuk wanita. Ya Syekh hadalil harim katanya. Ini untuk wanita, ini untuk perempuan. Akhirnya pas saya turun ke bawah, ada apa ramai ini, balik lagi ke atas. Kenapa? Ini jubahnya Ustaz. Kenapa nggak ngajak saya bilang. Urusan belanja mah biasanya Ustaz ya tada diajakan. Jadi salah. Nah ini Pak, Rasulullah dikelilingi oleh orang-orang dalam mimpinya menggunakan gamis. Hanya kata Rasulullah gamisnya itu beda-beda. Minha ma yablughus sudiya wa minha ma duna zalika. Ada yang pas dada dari bawah ke atas, ada yang kurang dari itu, ada yang pendek. Wa uridu alayya Umar bin Khattab. Jadi gamisnya macam-macam, ada yang pas, ada yang kurang, ada yang panjang, ada yang pendek, begitu. Tiba-tiba wa uridu alayya Umar bin Khattab. Dalam mimpi tersebut Rasulullah melihat tiba-tiba datang Umar bin Khattab wa alaihi komisun, dan Umar juga menggunakan gamis, menggunakan jubah ya jurruhu, tapi Umar itu gamisnya panjang sampai menyeret tanah. Jika pengantenan ayeuna mah. Pernah Bu lihat pengantin ada wanita sekarang mah yang suka pakai bajunya teh panjang. Duka ti mana mimitina, duka tina hadis eta meureunna. Tapi dari hadis mah itu kan Umar, laki-laki. Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu saja, selesai. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, fama awal tadzalika ya Rasulullah. Rasul, apa maksud mimpi itu?
Qala, Rasulullah menjawab, ad-din, itu adalah agama, keimanan setiap manusia. Di Rasulullah dikelilingi oleh orang-orang menggunakan gamis, tapi gamisnya rupa-rupa, macam-macam, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang pas. Itu menunjukkan keimanan manusia berbeda-beda. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak juga sama, keimanannya itu beda-beda. Ada yang sebelum azan sudah di masjid, ya kan? Ada yang pas azan baru wudu terus ke masjid, ada pas qomat baru ke masjid, ada yang sudah salam gak ke masjid-masjid. Makanya saya pas ngaji di daerah Pamengpek, ada ibu-ibu, Ustadz, alhamdulillah suami saya suami solehah. Kenapa? Loh kok solehah? Ya Ustadz, sholatnya di rumah terus katanya. Jadi itu keimanan manusia itu berbeda-beda. Ibu-ibu juga sama. Di rumah ketika tidak ada pengajian, pas azan Isya itu ada yang langsung wudu terus sholat. Allahu Akbar, Allah. Wah, Isya, langsung wudu, langsung sholat. Ada yang nunggu iklan. Lagi nonton TV, nanti iklan dulu. Ada yang beres dulu sinetron, baru sholat, begitu. Ada yang sebelum tidur, nanti aja sebelum tidur. Nah, ini menunjukkan keimanan manusia itu berbeda. Bapak Ibu, di sana disampaikan siapakah orang yang gamisnya paling panjang. Umar bin Khattab, berarti Rasulullah sudah menyampaikan kepada para sahabat, orang yang paling tinggi keimanannya adalah Umar bin Khattab. Tapi pada waktu itu ketika ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq, mundur. Abu Bakar ditunjuk oleh Umar jadi khalifah, mundur. Umar, jangan saya. Para sahabat pada mundur. Sekarang pahayang-hayang kapan? Ada yang sampai menjual sawah, menjual rumah, menjual mobil, menjual motor untuk jadi caleg. Ya kan? Bahkan ada yang merubah undang-undang saking ingin jadi pemimpin. Padahal Bapak Ibu, kalau dia mengaku seorang muslim, kalau ada yang lebih pantas daripada kita, ini lebih baik, lebih pantas, kita mau nyalon jadi anggota legislatif, mau jadi pemimpin, dia lebih pantas, mundur harusnya. Di kita bukan berlomba-lomba. Makanya kemarin Kabupaten Bandung berapa satu dapil, lebih kalieur milih nauge. Pas muka teh komun ini matrek, dibuka tuh coba lalutik tulisanan. Kecil-kecil nih gimana? Sampai akhirnya sama KPPS ditojoskan. Nah ini yang terjadi Pak. Coba kalau sekarang di Balai Enah, siapa sih orang yang pantas truk sih? Ketika kita mau nyalon, ada sih ini lebih pantas daripada saya. Mundur, selesai Pak. Gak akan terjadi banyak konflik. Maka bisa jadi ketika dulu para sahabat, para ulama dipilih menjadi pemimpin itu mereka menolak. Kenapa? Karena ini amanah berat. Kenapa sekarang pada ingin? Bisa jadi tujuan ingin menjadi pejabat itu, menjadi pemimpin itu bukan ingin mendapatkan surga. Umar bin Khattab yang sering diceritakan oleh para ulama, para asatid, dia menyampaikan bahwasanya Umar bin Khattab itu tidak pernah tidur sebelum keliling dulu kota Madinah ketika menjadi khalifah. Dan dia menyampaikan ini adalah sunnah kebiasaan Abu Bakar Siddiq. Ini adalah kebiasaan Abu Bakar Siddiq. Ini adalah kebiasaan Abu Bakar Siddiq. Jadi Umar ketika jadi khalifah itu tidak pernah tidur dulu. Kenapa? Khawatir ada umat yang punya masalah, yang kelaparan, yang ada mungkin sengketa itu, sengketa ini, keliling dulu. Dan Umar menyampaikan ini adalah kebiasaan Abu Bakar Siddiq. Nah, kebiasaan Abu Bakar Siddiq ini banyak yang jarang dijelaskan. Padahal Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu menyampaikan ketika beliau ada hajat, keperluan, ketika Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Ya, Abu Bakar Siddiq itu kan jadi khalifah tahun 11, 12, 13, kemudian menunjuk Umar. Umar jadi khalifah dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Ketika Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, kurang lebih sekitar 3 tahunan, itu Umar bin Khattab pas beres sholat zuhur ada hajat, ada keperluan kepada Abu Bakar Siddiq. Beres sholat sunat, Abu Bakar keluar, Umar bermaksud menyusul Abu Bakar untuk menyampaikan hajat, keperluan, kebutuhannya. Pas mau mengejar Abu Bakar Siddiq, ternyata sahabat Umar ada yang memanggil. Wahai Umar, saya ada hajat, ada keperluan dengan Anda. Maka Umar pun melihat Abu Bakar Siddiq dan memenuhi dulu hajat sahabatnya. Dilihat oleh Umar sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh sahabatnya, melihat Abu Bakar Siddiq pulang dari Masjid Nabawi ke rumahnya.
Kalau Bapak Ibu yang pernah haji, pernah umroh, biasanya ketika di Masjid Nabawi itu suka diajak pertama, itu diantaranya ke Sakifah Bani Saidah, tempat Abu Bakar Siddiq dilantik menjadi khalifah. Kemudian jalan ke sebelah sana ke Masjid Gomamah, Masjid Ali, kemudian juga Masjid Abu Bakar. Nah di sana Masjid Abu Bakar itu konon katanya itu bekas rumahnya Abu Bakar Siddiq. Jadi dari Nabawi itu kelihatan. Nah waktu itu Umar bin Khattab melihat Abu Bakar pulang, biarlah nanti aku susul ke rumahnya. Aku penuhi dulu hajat kebutuhan sahabatnya. Setelah beres hajat temannya, sahabatnya itu disampaikan, akhirnya Umar keluar menyusul ke Abu Bakar untuk menyampaikan kebutuhannya tersebut, keperluannya tersebut. Sampai di rumahnya, Abu Bakar Siddiq mengetuk pintu rumah Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum. Ternyata yang menjawab istrinya, Abu Bakar. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Umar. Ada apa Umar engkau datang ke sini? Saya datang ke sini ada hajat, ada keperluan kepada suamimu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tidak ada di rumah. Lah, tadi saya melihat Abu Bakar Siddiq dari masjid pulang ke rumah, arahnya ke sini. Kata istrinya, wahai Umar, suamiku Abu Bakar Siddiq itu tidak pernah pulang setiap hari, setiap beres sholat duhur, tidak pernah pulang ke rumah kecuali pulang-pulang nanti pas habis sholat asar. Nah ini, Umar bertanya, kemana iya? Abu Bakar Siddiq kata isinya setiap beres sholat duhur tidak pernah pulang ke rumahnya. Padahal saya melihat tadi menuju ke sini. Ini Pak, Bu, gambaran etika bertamu. Jadi ibu-ibu kalau ada tamu, apalagi laki-laki, di rumah tidak ada siapa-siapa, apalagi suaminya tidak ada, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jangan asal buka, apalagi disuruh masuk, silakan masuk. Wah, kalau kau ngobrol, bisa jadi fitnah. Jadi tanyakan saja. Karena di dalam etika bertamu itu ada al-isti'dzan, meminta izin. Dan meminta izin itu 3 kali. Bahkan di dalam Islam sudah diatur di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ketika kita mau bertamu, diharuskan untuk meminta izin. Meminta izin termasuk juga memberitahu sebelumnya. Jangan surprise-surpresan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, surprise. Itu tidak islami. Kenapa? Karena di dalam Islam bertamu itu ketika ada tamu wajib dihormat. Di Arab mah menghormat tamu itu diberi makan. Diurang ge osok ngan paling sorcai sorcau tambah cua baceo gitunya. Paling kue disiapkan di meja begitu. Persoalannya Bu, kalau misalkan tiba-tiba ada tamu di rumah lagi acak-acakan, anak lagi parasea, apalagi suami istrinya lagi bertengkar, Assalamualaikum. Jadi menjadi menyesal, menjadi tidak berkah gitu. Nah, akhirnya Bapak Ibu kembali, ini etika bertamu bahwa meminta izin. Istrinya Abu Bakar tidak membukakan pintu. Akhirnya Umar bin Khattab pulang ke rumahnya. Asar ke masjid, Abu Bakar azan, ngimaman karena beliau khalifah. Tapi Umar tidak menyampaikan hajatnya. Udah pulang. Maghrib ada Abu Bakar tidak disampaikan, sampai besok subuh tidak disampaikan. Zuhur beres sholat duhur, Umar tidak menyampaikan hajat. Ingin tahu kemana Abu Bakar pergi. Penasaran. Abu Bakar Siddiq keluar, Umar mengikuti dengan sembunyi-sembunyi. Nah, bahasa sunana teh Bu? Dikuntit ya. Jadi diikuti tapi tidak diketahui oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq keluar diikutin sama Umar. Ternyata Abu Bakar Siddiq benar, dari masjid menuju ke rumahnya. Kata Umar, loh katanya tidak pernah pulang ke rumahnya, ini kok menuju rumahnya? Pas sampai di depan pintu rumahnya, Abu Bakar Siddiq melihat ke kiri ke kanan. Mungkin kalau bahasa Sunda mah culang cileng, takut ada yang melihat. Setelah dikira tidak ada orang yang melihat, ternyata Abu Bakar Siddiq, Umar melihat dari jauh itu. Tidak ketahuan sama Abu Bakar Siddiq. Ternyata Abu Bakar setelah di depan pintunya belok lagi, kemudian dia menuju ke ujung kota Madinah, jalan oleh Umar diikutin. Kemana katanya Abu Bakar? Sampai akhirnya di ujung kota Madinah ada sebuah rumah gubuk tua. Kemudian Abu Bakar Siddiq kelihatan oleh Umar mengetuk pintu kemudian masuk. Wah, Abu Bakar ke rumah siapa? Akhirnya didekatin rumah tersebut. Setelah sekian lama Abu Bakar Siddiq di dalam rumah,
Akhirnya keluar, Umar bersembunyi. Setelah sekiranya Abu Bakar jauh, Umar penasaran, ini rumah siapa? Sudah tidak memungkinkan Abu Bakar bisa melihat ke rumah itu, Umar mengetuk pintu rumah itu. Assalamualaikum. Ternyata yang menjawab suara perempuan. Waalaikumsalam. Umar teh, perempuan. Wah, mun urang geus curiga ya. Siapa di luar? Aku Umar. Ada apa engkau ke sini? Bolehkah aku masuk? Silahkan masuk saja, pintunya tidak dikunci. Pas dibuka oleh Umar, ternyata di dalam rumah gubuk tua tersebut ada nenek. Nenek sudah tua dalam kondisi buta. Gening nini. Ada apa wahai Umar, engkau datang ke sini, ada apa? Nek, tadi sebelum saya masuk ke sini, ada orang laki-laki yang datang ke sini. Iya, dia setiap ba'da duhur, setelah duhur datang ke sini. Apa yang siapa orang itu wahai nenek? Saya tidak tahu siapa orang itu, bapak-bapak tersebut. Hanya setiap duhur datang ke sini. Kata Umar, apa saja yang dia lakukan ke sini setiap duhur? Dia setiap beres sholat duhur datang ke sini membereskan rumah emak. Rumah ibu dibereskan, namun ayeuna memerenan disapuan, dipel, diberesan. Terus apa lagi mak? Kemudian dia memasak masakan untuk dimakan oleh emak hari ini. Terus setelah itu kemudian bapak itu mencuci pakaian milik emak dan menyiapkan pakaian untuk diganti emak hari ini diganti. Setelah itu kemudian keluar lagi. Umar bin Khattab meneteskan air mata. Pertanyaannya, kalau Umar bin Khattab tidak mengikuti Abu Bakar Siddiq, apakah akan ada yang tahu Abu Bakar Siddiq melakukan hal itu? Ini menunjukkan seorang khalifah, seorang presiden pada waktu ini kalau sekarang itu ya. Bagaimana melakukan kebaikan tapi tidak ingin diketahui oleh masyarakat. Itu sampai cerita kepada kita karena Umar mengikutinya. Di kita saat ini jam 3 bangun bukannya langsung wudu, ke WA dulu. Tahajud yuk, waduh. Waktunya tahajud. Walaupun kita tidak tahu niatnya mengajak itu. Hanya jangan sampai Bapak Ibu kita sudah melakukan amal ibadah kemudian karena kita dengan truk tahajud yuk. Jadi akhirnya orang-orang menganggap ini apa maksudnya mengajak? Apakah karena ingin diketahui oleh banyak orang? Makanya Bapak Ibu, seandainya kita memiliki amal ibadah yang diketahui oleh banyak orang seperti bapak-bapak sholat berjamaah, harusnya adalah satu amal ibadah atau beberapa amal ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Minimal tahajud itu kesempatan. Tapi kebanyakan umat Islam saat ini tiap jam 3 teh aya we dina grup teh. Gitu ya, waktunya tahajud, bahkan ada yang ngajapri. Begitu. Sehingga pas tidak ngajapri, si bapak ieu berarti teu tahajud ya poe ieu. Kan begitu. Tapi kalau misalkan tidak pernah tahajud, orang lain tidak ada yang tahu. Kenapa? Makanya puncak keikhlasan itu adalah ketika kita sudah tidak ingin dipuji oleh manusia. Karena dia tahu bahwa yang menilai kita itu adalah Allah. Makanya Bapak Ibu, kata Umar bin Khattab, inilah kebiasaan Abu Bakar Siddiq. Jadi Umar bin Khattab keliling dulu kota Madinah menyelesaikan persoalan penduduk Madinah. Ini adalah kebiasaan Abu Bakar. Makanya pada waktu itu ada sahabat yang menyampaikan ketika terjadi badai pasir. Bapak Ibu kalau pernah nonton kisah Umar di MNCTV, hampir setiap Ramadan itu disiarkan. Itu Umar pernah menyelamatkan kuda, menyelamatkan kambing. Orang lain datang badai pasir, masuk ke rumahnya, dikunci, ditutup jendela. Kenapa? Takut. Badai pasir, takut apa dan sebagainya. Umar bin Khattab malah menyelamatkan kuda. Sampai ada sahabat mendatanginya, itu siapa? Laki-laki. Orang lain bersembunyi, mengamankan diri. Ini malah menyelamatkan kuda. Dihampirilah orang tersebut, ternyata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan? Orang lain pada masuk ke rumah menyelamatkan diri. Engkau malah menyelamatkan seekor kuda, menyelamatkan kambing. Ada apa dengan engkau wahai Amirul Mukminin? Aku takut kelak ada kuda, ada kambing yang meninggal dan itulah yang menyebabkan aku berat dihisab di hadapan Allah. Jadi Umar bin Khattab takut ada kuda mati pun ini yang menjadi berat dihisab di hadapan Allah. Sekarang Pak, boro-boro mikirin binatang. Pemimpin kita yang menjadi presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati,
camat, lurah sampai RT, RW. Pertanggungjawaban di hadapan kiamat kalau tidak memperhatikan umatnya. Makanya para sahabat ketika dijadikan pemimpin, ini harus dijadikan wasilah untuk bisa menggapai surga, maka dia laksanakan. Wa adzalladzi alaihi, menunaikan sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya. Ditunaikan hak-haknya. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau para sahabat yang pertama bagaimana jabatan ini bisa menggapai surga, maka mudah-mudahan para caleg yang terpilih, presiden atau nanti para menteri yang terpilih, mudah-mudahan kalau tujuannya surga, mereka akan melakukan, menjadikan kepemimpinan itu amanah yang harus dilakukan sebaik-baiknya. Tapi kalau ternyata tidak bisa, hanya untuk kepentingan pribadinya, kepentingan usahanya, karena ada yang nyalek, kenapa kamu nyalek? Ngabisin uang, padahal kamu penghasil mengamankan proyek. Jadi banyak yang tujuannya bukan surga, tapi urusannya adalah urusan dunia. Maka Bapak Ibu, kita pun berharap mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin, minimal ada yang bertujuan bahwa saya menjadi pemimpin, tujuannya adalah bagaimana ini menjadi wasilah agar saya bisa masuk ke dalam surga. Yang kedua, Bapak Ibu, tadi dengan jabatan, yang kedua dengan harta. Jadi sahabat itu ketika dia mendapatkan atahullahu malan, diberikan harta, diberikan karunia kekayaan. Cek orang Sunda mah lobak libuk, loba-lobak teu kalebok. Bro di juru, bro di pantau, ngalaya di imah. Seperti siapa Bu? Sahabat yang kaya? Utsman, Sadi, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abu Bakar Siddiq juga sama, asalnya kaya, Umar. Mereka orang-orang kaya. Dulu para sahabat Bu, kaya itu mereka paham Al-Quran dan hadis. Maka ketika Allah memberikan karunia harta kepada dirinya, bagaimana supaya harta ini dijadikan wasilah untuk menggapai surga. Contoh, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sebagai contoh Bapak Ibu, waktu itu ketika mau perang Tabuk, Rasulullah waktu itu ada Raja Bizantium yang akan menyerang Madinah, karena waktu itu mendapatkan kekalahan dari perang umat Islam, maka mau menyerang. Ada yang menyebutkan pada waktu itu sekitar 30.000 pasukan Raja Bizantium mau menyerang ke Madinah. Kata Rasulullah, daripada mereka menyerang ke Madinah, kita cegat katanya di Tabuk. Dari Madinah ke Mekah, waktu Futuh Mekah, Rasulullah membawa pasukan 10.000. Madinah Mekah perjalanan kalau sekarang sudah sekitar 6 jam 7 jam pakai bis itu. Bahkan ada kereta cepat, itu sekarang 2 jaman sudah sampai. Dulu Rasulullah berjalan waktu Futuh Mekah pas bulan Ramadan, membawa pasukan 10.000. Berangkat tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, membawa pasukan 10.000. Perjalanan mungkin waktu itu sekitar 500 kilo. Sampai di Mekah tanggal 20 Ramadan. Jadi perjalanan dari Madinah ke Mekah 500 kilo, tanggal 10 sampai tanggal 20 Ramadan. Berarti berapa hari? 10 hari. Berarti satu harinya berapa kilo? 50 kilo. Dari Madinah ke Tabuk itu perjalanannya ada yang menyebutkan 668. Ada juga yang menyebutkan 773 km. Berarti lebih jauh daripada jarak Madinah ke Mekah, ke Tabuk itu lebih jauh, 668. Ada yang menyebutkan 773 kilo. Bisa dibayangkan, kalau dari dari Madinah ke Mekah 10 hari, berarti dari Madinah ke Tabuk itu sampai 15 hari, bahkan ada yang menyebutkan 20 hari. Perjalanan itu. Waktu mau perang Tabuk pas musim panas, pas musim panen. Makanya Bapak Ibu kalau kita ingin umroh pas di Mekah, di Saudi banyak kurma, umrohnya harus musim panas. Saya pernah ngalamin umroh pas puncak musim panas 2019. Bulan Ramadan itu 10 hari terakhir. Itu saya keluar dari hotel 8:30,
keluar dari hotel suhunya sudah 54 derajat. Zuhur itu sampai 56 sampai 58 derajat. Makanya spion, lampu stopan, kemudian bemper mobil banyak yang meleleh, yang disimpan di luar itu, saking panasnya. Ini mau perang. Maka Rasulullah menyiapkan 3.000 pasukan untuk menghadapi 30.000 pasukan Bizantium. Rasulullah pada waktu itu mengumpulkan sedekah. Wahai para sahabat, kita mau diserang, siapa yang mau ikut bersedekah? Waktu itu kan Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya, Umar bin Khattab setengah hartanya, gitu. Ada yang menyebutkan 10.000 dirham. Utsman bin Affan mengeluarkan uang yang ada di saku, itu 1.000 dinar. Dinar itu uang emas, dirham uang perak. Dulu harga dinar dengan dirham bedanya sedikit. Kalau sekarang kan harganya sudah jauhnya, Bu. Harga perak tuh jauh harganya dengan harga emas, lebih mahal emas. Kalau dulu harganya bedanya sedikit begitu. Utsman bin Affan mengeluarkan 1.000 dinar. Rasulullah, saya bawa uang. Bagus Utsman. Siapa yang mau sedekah lagi? Karena pada waktu itu juga ada sahabat yang ngasih 1 dirham. Yang lain 1.000, 10.000. Ketika ada sahabat yang ngasih 1 dirham, Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ya, supaya nanti pas beres Bapak Ibu sholat isya saya pulang, karena saya jauh dari Tasik. Gak apa-apa ya Pak? Pada waktu itu Bapak Ibu, ada sahabat yang ngasih 1 dirham, Rasulullah bertakbir. Ketika ada yang ngasih 1.000, 100.000, biasa. Sahabat bertanya, Rasulullah, Allahu Akbar, sungguh 1 dirham lebih baik daripada 1.000 dirham. Di dalam riwayat yang lain, sungguh 1 dirham lebih baik daripada 100.000 dirham. Bu, 1.000 jeung 100.000 besar mana? Tapi Rasulullah menyebutkan sungguh 1 dirham lebih baik daripada 100.000. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa bisa begitu? Barusan orang yang ngasih 1 dirham, dia hanya punya uang 1 dirham 1 dirhamnya. Dia yang memberikan 1.000 dirham, dia yang memberikan 1.000 dirham. Di rumahnya masih banyak ribuan dirham. Intinya Bapak Ibu, Allah menilai bukan besarnya. Ibu, Bapak punya uang 10.000, tidak punya lagi. Ada kenceng dimasukin 5.000, berarti setengah harta Bapak. Orang yang kaya punya uang ratusan juta, bahkan miliaran, ngasih 1 juta, seperti yang besar menurut kita. Tapi di hadapan Allah sedikit. Kenapa? Di rumahnya masih banyak uang. Utsman bin Affan ngasih 1.000 dinar. 1 dinar itu kurang lebih sekitar 4 gram emas logam mulia. Ini 1.000 dinar. Bagus Utsman, siapa lagi akan mau sedekah? Utsman bin Affan pulang lagi ke rumah membawa 10 ekor kuda. Ada yang menyebutkan riwayat yang lain 100 ekor kuda. Bagus Utsman, siapa lagi? Utsman balik lagi. Oh masih kurang, balik lagi. Sampai Utsman bulak-balik 100 sampai kuda milik Utsman bin Affan di kandangnya habis. Berapa? 960 ekor kuda untuk perang. Pak, kuda untuk perang sama enggak dengan kuda untuk delman? Hah? Beda? Apa bedanya? Saya waktu di Mesir aneh, ada tentara masih pakai kuda. Padahal sekarang sudah modern pakai tank baja gitu. Saya tanya kepada askar tersebut, kenapa hari zaman begini modern masih pakai kuda? Karena sekarang sudah ada tuh anti peluru, baja, carrier, mobil-mobil yang kuat tembakan. Dia menyebutkan, kenapa kami masih menggunakan kuda? Karena di Mesir banyak padang pasir. Kalau kita pakai tank ke padang pasir, di sana ada ranjau, bleduk, hancur. Kuda dipakai, di sana banyak ranjau, tidak pernah menginjak ranjau satupun. Instingnya kuat. Jadi kalau ada bahaya nggak diinjak. Makanya kami masih menggunakan kuda. Utsman bin Affan menyiapkan 960 ekor kuda. Bagus Utsman, siapa lagi yang mau menyumbang? Pak, harga kuda balap sekarang berapa? Ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Ini 960 kuda disodakohkan untuk berperang. Akhirnya balik lagi membawa unta 40 ekor. Makanya dalam riwayat pas 1.960 kuda dan 40 ekor unta. Bagus Utsman, siapa lagi yang mau sedekah? Dibalik lagi, simpan ke Rasulullah, membawa sekitar 1.000 ukiah. Kalau dinar mah uang, kalau ukiah mah emas batangan. Dikasihkan lagi. Ini menunjukkan Bapak Ibu, para sahabat itu kalau untuk kepentingan Islam dikeluarkan. Sekarang mau membangun masjid, banyak umat Islam pinggir jalan.
membawa sayur. Lung 2000. Pertanyaannya, kemana ini orang-orang kaya? Padahal dulu para sahabat ketika mau membangun ini untuk kepentingan umat, keluarkan hartanya. Ini menunjukkan bahwa sahabat ketika mendapatkan uang harus dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan surga. Makanya Utsman bin Affan itu Bapak Ibu sekarang memiliki rekening tertua di dunia. Jadi di Saudi itu ada rekening milik Utsman bin Affan. Dari mana? Kisahnya gara-gara sumur Siroumah. Nah, saya kalau biasanya di Madinah kemudian berkunjung ke pasar kurma, saya biasanya ceritakan tentang kisah ini. Dulu ketika musim kemarau di Madinah, puncak musim panas, itu sumur di Madinah mengering kecuali satu sumur milik Siroumah orang Yahudi. Maka Siroumah ketika musim kemarau bertambah semakin hilang air di Madinah, dia memanfaatkan dengan cara menjual air tersebut dengan harga mahal. Dari mulai 10 dirham, 20 dirham sampai 30 dirham. Pernah ada sahabat menjual kambing 30 dirham, kemudian dibelikan satu wadah air dari Siroumah. Berarti sangat begitu mahal. Akhirnya Rasulullah melihat kondisi begitu di masjid, barang siapa yang mau membeli sumur Siroumah dan mewakafkannya untuk kepentingan umat, maka akan digantikan oleh Allah kelak dengan sumur air di surga. Maksudnya akan dimasukkan ke dalam surga. Utsman bin Affan langsung Pak, gak mikir panjang, datang kepada Raumah. Si Raumah lagi dagang, kadaria, muncul kurang su namanya. Silakan, 30 dirham. Utsman dari belakang datang. Wahai Raumah, bagaimana kalau aku beli itu sumur milikmu? Raumah melihat ke belakang, siapa Anda? Berani-beraninya mau membeli sumur milik saya? Saya Utsman bin Affan. Rupanya Raumah sudah tahu, oh Anda Utsman bin Affan, seorang pengusaha besar, pasti Anda ingin mengambil keuntungan dari sumur milik saya. Demi Taurat, saya tidak akan menjual sumur ini kecuali hanya setengahnya. Maksudnya kumaha? Hari ini giliran saya menjual air dari sumur ini, besok giliran Anda. Besoknya lagi giliran saya, besoknya giliran Anda. Itu setengahnya maksudnya. Baiklah, kata Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengeluarkan uang 8.000 dirham. Saya hitung kalau 1 dirham sekarang dihitung ke rupiah 250.000, itu kalau 2.000 dirham 2 miliar. Si Raumah mau dibeli setengahnya 8.000 dirham atau sekitar 2 miliar rupiah. Demi Taurat, saya tidak akan menjual sumur itu kecuali hanya setengahnya, dan itu pun harus 12.000 dirham. Dikalikan 250.000 sekitar 3 miliar. Oleh Utsman dibayar. Baiklah, saya beli setengahnya. Truk. Baik Utsman, giliran Anda besok katanya datang ke sini. Hari ini masih saya menjual air dari sumur ini. Utsman pulang. Besok giliran Utsman. Singkat cerita Utsman ke sana, si Raumah enggak datang karena giliran Utsman. Utsman bin Affan berseru, wahai penduduk Madinah, siapa saja yang membutuhkan air silahkan ambil dari sini, gratis, majanan. Itu sahabat disebutkan gratis Pak, wah ngambil, wah mulai nama, naon segala baskom, ember, gentong, botol, diambil semua di air. Sebelum besok si Raumah menjual dengan harga tinggi, sahabat Pak, itu penduduk Madinah membawa air, berbondong-bondong, tidak sampai duhur sudah sepi. Jadi Bapak Ibu kalau ingin cepat laku, dagang seperti Utsman. Sanu hoyong manganya nak, wah beres. Akhirnya tidak pulang lagi. Besoknya giliran si Raumah datang ke sana. Kadario. Siapa yang mau beli apa? Air dari sini 30 dirham. Tidak ada satupun yang datang. Kenapa? Sudah punya di rumah. 10 dirham, 5 dirham. Pas menyebut 5 dirham, Utsman datang lagi. Sudahlah. Wahai Raumah, engkau menjual 1 dirham pun mereka tidak akan mau membeli darimu. Ningali si Raumah, wahai Utsman, bagaimana engkau menjual air dari sini sampai mereka tidak mau membeli dariku hanya dengan 1 dirham pun? Nyanyi atunya bu, dari gratis kan. 5 dirham masa tidak mau, katanya kemarin 30 dirham masih ada yang mau beli. Sudahlah, kata Utsman, daripada tidak dapat sepeser pun kamu dari keuntungan, jual saja setengahnya kepadaku. Mikir si Raumah, ya sudahlah, kesini kan katanya 12.000 dirham. Kemarin engkau yang menentukan harga segitu. Sekarang kalau mau, nih saya bawa 8.000 dirham, 2 miliar. Si Raumah ngahulang, ya sudahlah, diambil. Maka tanah tersebut, sumur dengan kebunnya menjadi milik Utsman bin Affan dan diwakafkan. Sampai saat ini airnya, sumurnya masih ada.
dan pohon kurmanya sudah sampai 1.550 pohon. Hasilnya setiap panen menghasilkan kalau dirupiahkan sampai 200 miliar. Kemana? Dibagikan, diinfakkan, dibangun masjid, dibangun madrasah, diberikan ke fakir miskin. Sisanya dimasukin ke rekening milik Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masih ada? Tidak ada, tapi pahalanya masih dapat ngalir. Itulah sahabat. Kita punya uang banyak, dikumpulin, investasikan. Bu, Zubair bin Awam itu orang kaya. Tapi kayanya Zubair bin Awam beda dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dengan cara dagang usaha. Zubair bin Awam itu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang punya uang banyak, disimpan di rumah semuanya enggak? Di mana? Karena ada bank. Dulu zaman sahabat ada bank. Terus kalau punya uang banyak, di mana disimpannya? Di orang-orang yang jujur, termasuk Zubair bin Awam. Nabi Muhammad ketika diusir dari Mekah, pas mau hijrah, mau dibunuh, sudah dikelilingi oleh orang-orang kafir, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasulullah ada percakapan dengan Ali, wahai Ali, ini harta milik si fulan, ini milik si fulan, ini milik si fulan, ini milik si fulan. Nanti kasihkan oleh kalian. Kenapa? Waktu itu orang kafir Quraisy sama Nabi Muhammad benci karena dia sudah menyebarkan agama baru, tapi nitip duit mah tetap ke Nabi Muhammad. Kenapa? Itu. Nah, Zubair bin Awam orang jujur, maka orang-orang kaya pada zaman itu ketika punya uang disimpan di Zubair. Zubair, saya nitip ya. Tapi Zubair bin Awam ketika nitip uang, ada yang nitip uang ditolak. Soalnya begini, Pak. Bapak, Ibu nitip uang, Ustadz nitip uang ya di Ustadz 10 juta, nanti saya ambil tahun depan Ramadan. Saya simpen, boleh gak saya pakai? Gak boleh, itu titipan. Simpen saja. Makanya Zubair bin Awam, Zubair nitip ya 10.000 dirham. Oh tidak, kecuali ini dijadikan sebagai hutangku kepadaku. Jadi sebagai hutangku kepadamu. Pinjam Zubair, ini nitip ya 1.000 dirham. Tidak mau. Bagaimana kalau jadikan ini hutang saya? Jadi ini 1.000 dirham, saya hutang kepada Anda. Jadi di saya, tapi sebagai hutang. Kalau dijadikan hutang, boleh gak dipakai? Nah itulah. Makanya Bapak Ibu sebenarnya ketika sekarang umat Islam mau usaha, teboga modal, amanah heula jika Zubair bin Awam. Kalau jujur mah Pak banyak yang percaya. Ini mah usaha, katipu usaha, nipu usaha, nipu. Minjam uangnya, mah dibere. Tapi kalau amanah, iya. Zubair bin Awam makanya ketika menjelang meninggal, Zubair bin Awam memanggil putranya Abdullah Qadir, sini. Hari ini mau perang, perasaan Bapak berbeda hari ini. Walaupun Bapak sering berperang, tapi hari ini beda perasaannya. Seakan-akan Bapak ini hari ini akan meninggal. Emangnya kenapa Pak? Ini dikeluarkan. Ternyata buku catatan hutangnya. Hutang Zubair bin Awam 2.200.000. Tapi tidak ada keterangan dirham atau dinar. Tapi kalau dinar, wah kaya sekali itu Zubair. Pertanyaannya, kan kaya tapi banyak hutang. Tadi, banyak yang nyimpan tapi dijadikan sebagai hutang. Maka ketika itu Zubair bin Awam ternyata perang meninggal. Akhirnya oleh Abdullah dibagikan. Kemana hartanya? Ternyata harta Zubair bin Awam sudah menjadi investasi. Di Madinah ada rumah 12 yang dikontrakan. Jadi Bapak Ibu kalau kita investasi rumah, investasi tanah, jangan sampai nganggur. Jangan sampai beli rumah di sana, beli rumah di Permen, tapi kosong tidak dimanfaatkan. Dosa besar, kelak akan dihisab di hari kiamat. Berapa banyak orang yang butuh rumah, ngontrak sampai dikeluarkan, diusir tidak punya duit. Kita punya rumah banyak, dibiarkan kosong. Kalau mau diinvestasikan, dimanfaatkan, bahaya. Punya tanah sekian hektar dibiarkan, berat di hadapan Allah. Harus dimanfaatkan. Zubair bin Awam dijadikan kebun. Makanya Zubair bin Awam ada satu tanah yang beliau beli waktu itu 17.000 dirham. Pas meninggal dijual oleh Abdullah anaknya, harganya sudah 1.600.000. Jadi sudah 2 tanah bisa menyelesaikan. Makanya ketika Zubair bin Awam meninggal, 4 istrinya mendapatkan ribuan dirham. Bahkan sampai cucunya, anaknya Abdullah mendapatkan uang yang banyak dari wasiat kakeknya yang bernama Zubair bin Awam. Jadi Bapak Ibu ketika dia tahu mendapatkan harta, ini harus dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan surga. Yang ketiga, Bu, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan adalah orang-orang yang kaya. Bagaimana ini dijadikan hartanya untuk bisa menggapai surga. Ada yang ketiga,
yang oleh Rasulullah ketika beres sholat subuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kata Rasulullah, tadi aku bermimpi, aku mendengar terompah milik Bilal sudah ada di surga. Pertanyaan saya, Bu, apakah Bilal seorang pemimpin, pejabat? Apakah dia orang kaya, sering sedekah? Bilal itu Bapak Ibu tinggalnya termasuk ashabus supah, ashabus supah teh yang tinggal di teras Masjid Nabawi. Sekarang mah terasnya sudah enak, di granit, di keramik, di saungan. Dulu Masjid Nabawi jangankan terasnya, dalamnya saja pasir. Bilal bin Rabah tidurnya di teras. Dan dia ketika Rasulullah keluar ikut dengan Rasulullah. Rasulullah makan, dia dapat makan. Rasulullah lapar, Bilal pun ikut lapar. Tapi kenapa terompah Bilal sudah ada di surga? Apakah Bilal iri kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam dan sahabat-sahabat yang lain? Tidak. Kenapa? Karena dia bagaimana menjadikan tenaganya sebagai wasilah untuk bisa menggapaikan surga. Maka amal apakah wahai Bilal, kata Rasulullah, yang menyebabkan aku bermimpi terompah milikmu sudah ada di surga? Maka kata Bilal, tidak ada amalan yang paling aku cintai kecuali setiap aku batal, aku berwudu kemudian aku sholat 2 rakaat. Yang dikenal sebagai sholat syukur wudu. Lalu apalagi Bilal setiap datang waktu subuh ke masjid azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang duhur, Allahu Akbar. Asar ke masjid, masuk surga. Makanya bilang Abdurrahman bin Auf, Bu, menjadi orang kaya ketika datang ke Madinah itu miskin, karena walaupun sebelumnya milioner, orang kaya di Mekah, tapi ketika hijrah ke Madinah miskin, tidak bawa apa-apa. Yang akhirnya kemudian disaudarakan dengan Sa'ad orang Ansor. Kata Sa'ad, aku punya uang sekian. Karena kita sudah bersaudara, disaudarakan oleh Rasulullah. Kata Sa'ad, seorang milioner orang Ansor, Abdurrahman bin Auf orang Muhajirin, disaudarakan. Nah ini Pak, persaudaraan pada waktu itu menjadi hukum terbaru setelah hukum waris jahiliyah. Karena suka ada yang bertanya, seperti di Tasik kemarin viral tuh, siapa yang bisa menyelesaikan keluarga saya tentang pembagian waris? Saya kasih uang 150 juta, bukan 250 juta. Karena ingin dibagi rata. Padahal di dalam Islam itu lirijali mislu hadil unthayain, bagi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu karena mereka tidak paham sejarah. Ketika Rasulullah dakwah di Mekah, itu sistem waris masih menggunakan sistem jahiliyah, di mana ketika ada yang meninggal, warisan dibagikan kepada seluruh ahli waris kecuali perempuan dan anak kecil. Jadi walaupun laki-laki tidak dapat warisan kalau masih kecil. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, disaudarakan Muhajirin dengan Ansor. Maka ketika orang Ansor meninggal, Muhajirin menjadi ahli waris. Jadi ketika datang ke Madinah, wanita dapat warisan? Belum. Baru setelah itu turunlah beberapa ayat Al-Quran, termasuk diantaranya turunlah surat An-Nisa ayat ke-7. Lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala minhu aw katsura nasiban mafruḍa. Lirijali nasibun, laki-laki dapat bagian, mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya. Walinisa'i nasibun, perempuan yang tadinya tidak dapat warisan, oleh Islam diangkat derajatnya menjadi dapat warisan. Maka kalau ada perempuan teu adil cenah Allah teh. Nah, kenapa perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian? Yang namanya adil bukan sama, tapi seimbang. Bapak Ibu punya anak 1 laki-laki, 1 perempuan. Terus ke kota. Buat si AA sama si Dede ada boneka nih bagus, beli 2. A nih boneka, Neng nih boneka. Adil tidak? Namanya sama. Punya anak perempuan, laki-laki, ada motoran, ada mobil remote, beli 2. Neng nih mobil remote, Neng nih. Adil tidak? Namanya sama. Makanya ada aturan lagi surat An-Nisa ayat 11. Lirijali mislu hadil unthayain. Laki-laki dapat bagian, perempuan dapat bagian, tapi ada aturan dari Allah. Laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Pak, kalau ditanya kenapa Ustadz laki-laki 2, wanita 1, itu sama dengan pertanyaan kenapa maghrib 3, Isya 4, subuh 2. Pernah gak bertanya begitu? Ini perintah Allah, kata Allah 2, 2, kata Allah 3, 3, kata Allah 4, 4, selesai. Tapi Imam As-Sabuni menjelaskan kenapa laki-laki 2 bagian. Ketika seorang anak laki-laki dengan anak perempuan ditinggal oleh ibu bapaknya meninggal, dapat warisan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Laki-laki ini menikah, yang harus mengeluarkan mahar wanita atau laki-laki. Ketika sudah menikah, punya istri yang harus menafkahi istri atau suami.
Ketika sudah punya anak yang harus menafkahi anak, ibu atau ayah, maka wajar kata Imam As-Sabuni, laki-laki 2 bagian. Nah, Abdurrahman bin Auf Pak disaudarakan dengan Sa'ad. Sa'ad orang kaya. Saya punya harta sekian, kita bagi 2. Kalau sekarang kan jarang orang kaya ngobrol sama ustad. Saya punya harta sekian, ustad peryogi sabaraha, jarang. No aya mah disumput-sumput we ngaraluh. Saya sedang ngebangun Persi Center ge kadang-kadang datang ustad teh geus nyarumput we. Sieun dipenta. Padahal para sahabat mah justru ustad peryogi naon? Ini punya harta sekian, mau ustad butuh berapa? Itu untuk kepentingan Islam dulu para sahabat begitu. Abdurrahman bin Auf, saya tidak membutuhkan hartamu, bahkan ditawari istri pun aku tidak membutuhkan istrimu. Sampai Abdurrahman bin Auf menyampaikan barakallahu fi ahlikum wa amwalikum. Semoga Allah memberkahi hartamu dan istrimu, keluargamu. Dullani ala suq, tunjukkan kepadaku mana jalan menuju pasar. Jadi kalau ingin kaya, kemana? Yang ke pasar. Ya mah yang beunghar ke pasantren. Ngajar pasantren ngalah beunghar, belegug nu kitu mah. Kalau ingin kaya ke pasar, dagang, usaha. Seperti Abdurrahman bin Auf, datang ke pasar. Setelah di pasar, karena dia punya ilmu bagaimana berdagang, menawarkan ilmunya, menawarkan tenaganya. Akhirnya dia kerja di pasar, dapat upah. Minyak samin dengan susu yang difermentasi. Namanya jubnah kalau tidak salah. Sekarang Bapak Ibu kalau umroh di hotel-hotel suka ada warnanya putih seperti tahu. Padahal itu susu yang sudah difermentasi. Kalau dimakan dengan roti tek, orang Arab biasa. Orang Indonesia tek, asin rasanya. Ih Ustadz sugan teh tahu. Ketika dapat upah tersebut, Abdurrahman bin Auf tidak dibawa pulang, tapi dijual di pasar. Dapat keuntungan, beli lagi, belanjakan lagi, dagangkan lagi, dapat keuntungan, belanjakan lagi, sampai akhirnya dapat 1 dinar. Setelah dapat 1 dinar, datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, aku sudah mendapatkan 1 dinar. Kata Rasulullah, semoga Allah memberkahi hartamu, agar engkau lebih diberkahi, menikahlah. Berarti kalau ingin segera kaya, yang jomblo harus segera nikah. Nikahlah. Setelah menikah, dagang, dapatlah 1 peti emas. Malam itu dapat 1 peti emas, Abdurrahman bin Auf tidak bisa tidur. Kata isinya, wahai suamiku, kenapa engkau kelihatan gelisah? Wahai istriku, aku takut ini uang yang 1 peti emas ini yang menyebabkan kelak aku dihisab pada hari kiamat. Kata isinya, lalu apa yang akan kau lakukan, wahai suamiku? Aku ingin membagikannya, mensodakohkannya. Marilah aku bantu, kata istrinya. Mudah-mudahan dengan aku ikut membantu, membagikan harta ini, aku pun mendapatkan pahala. Karena ini bukan harta saya. Mudah-mudahan dengan ikut membantu dapat pahala. Sekarang bapak-bapak mau sodakoh, istrinya dulu motong. Pak, bedak habis? Lipstik habis? Bapaknya mau sodakoh 1 juta, tinggal 100.000. Istrinya Abdurrahman bin Auf solehah, karena Abdurrahman bin Aufnya soleh. Takut ini menjadi dihisab pada hari kiamat. Dibagikan malam itu, habis. Pulang ke rumah, tidur nyenyak. Besoknya ke pasar lagi, dagang lagi, malah dapat 2 peti emas. 1 peti emas saja menyebabkan tidak bisa tidur, ini 2 peti emas. Gelisah lagi. Ada apa suamiku? Kita bagikan lagi, dibagikan. Besoknya ke pasar lagi, dapat 4 peti emas. Bagikan lagi, besoknya dapat 8 peti emas. Cek bila teh, capek jadi beunghar mah. Cek bila teh kuring mah di masjid, datang azan ke masjid waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhur ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geus aya di surga. Sekarang kita tidak punya jabatan, tidak punya harta, ke masjid hararese, reka surga kumaha atuh. Makanya Bapak Ibu, kalau ibu-ibu punya suami jarang ke masjid, nanti mah Bu sampaikan. Kalau misalkan suaminya kenapa susah ke masjid dengan alasan kerja, seandainya suami ibu kerja sekarang di Bale Endah, misalkan 1 bulan digaji 5 juta sebulan. Tanyakan, Pak mau gak pindah ke Soreang kerjanya? Gajinya 10 kali lipat. Kira-kira mau pindah gak ke Soreang? Mau gak? Ayah tuh mau abu cekap we di dieu 5 juta oke. Ayah nu kitu? Ayah ngan teu normal. Orang yang normal mah pasti, bener Bu? Iya, di Soreang 10 kali lipat. Di sini 5 juta, di Soreang 10 kali lipat. Jadi di Soreang gajinya sabaraha? Mau pindah gak Bu? Jika nanti parindah. Kenapa? Gajinya 10 kali lipat. Pak, sholat di rumah 1 derajat, di masjid 27 kali lipat. Kunaon teu ka masjid? Eta pertanyaan anak. Jadi kadang-kadang kita cukup we di bumi we 1 derajat, tidak mau 27 derajat. Dengan harta gaji 10 kali lipat saja sudah mau. Kenapa dengan 27 kali lipat kita tidak mau? Nah ini Pak, makanya Bilal bin Rabah rajin ke masjid.
Nu kaopat Pak 15 menit deh aya keneh waktos di jam 8 nya. Yang keempat terakhir, sahabat menggapai surganya dengan ilmu. Nu kahiji jabatan, nu kadua harta, nu katilu tenaga. Nya, aya sahabat dengan saukur jihad, perang. Ketika membangun besi teh orang lain menyumbang semen, nyumbang besi, dia mah tenaga we ngecor, ngabantuan gitu. Itu ada yang seperti itu sahabat. Yang keempat ilmu. Contohnya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau Bapak Ibu ingin melihat jumlah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, bisa dihitung di dalam kitab Kamus Hadis. Kamus Hadis berdasarkan rawi a'la atau para sahabat, itu ada dua jenis. Yang pertama jenis kamus atrop, ada musnad. Saya di rumah hanya punya dua. Yang satu atrop namanya Tuhfatul Asrof Bima'rifatil Atrop, ada Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Nah Musnad Imam bin Ahmad itu sekarang sudah hampir sekitar 25 jilid. Karena Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk gurunya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu gelarnya Al-Hafiz. Al-Hafiz itu yang hafal 100.000 sampai 300.000. Gelarnya Al-Hafiz. Di Indonesia gelar Al-Hafiz teh nu hafal Quran 30 juz. Jadi turun derajatna. Padahal Al-Hafiz itu gelar bari ahli hadis yang hafal di atas 300.000, 100 sampai 300.000. Imam Al-Bukhari hafal 600.000 hadis. Kalau Imam Ahmad bin Hambal hafalnya 1 juta hadis. Makanya gelar Imam Ahmad bin Hambal Al-Hakim. Karena dihafal 1 juta hadis. Bapak Ibu terus apa sabar hadis? Imam Al-Bukhari itu riwayatnya yang sampai ke kita jumlahnya Bu, Imam Al-Bukhari itu 5.374 hadis. Berapa Bu? 5.374 hadis. Nah, kan kita beres pangas, alhamdulillah beres pengajian Ustaz Arif saya langsung hafal hadis dari Abu Hurairah jumlahnya. Yang ngapal kena nama kewe di bumi. 5.374 hadis. Dan Abu Hurairah menyebutkan, dan yang aku seandainya, kata Abu Hurairah pertama, seandainya tidak turun 2 ayat di dalam Al-Quran, maka aku tidak akan pernah menyampaikan satu ilmu hadis pun kepada kalian dari Rasulullah. Cukup untuk saya sendiri. Tapi turun 2 ayat di dalam Al-Quran. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim wa nattawwabur rahim. 2 ayat itu ada katanya di dalam Al-Quran. Naon eta teh? Innalladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzal, apa yang telah kami turunkan oleh Allah diturunkan minal bayyinati wal huda, dari petunjuk dan hidayah, penjelasan berupa ilmu, maka orang yang menyembunyikan ilmu ulaika yal'anuhumullah, mereka akan dilaknat oleh Allah. Makanya kata Abu Hurairah, aku akhirnya menyampaikan ilmunya dari Rasulullah kepada kalian, dan yang aku sampaikan itu pun hanya setengah ilmuku. Ada tanya-tanya, cenah sieun, kenapa? Katanya takut dilaknat sama Allah, tapi kenapa hanya disampaikan setengahnya? Kata Abu Hurairah, seandainya aku menyampaikan seluruh ilmuku dari Rasulullah kepada kalian, laqata'tu, pasti aku akan dipenggal, aku akan dibunuh. Kenapa? Hidup dengan Rasulullah tidak lebih dari 3 tahun. Ada yang menyebutkan 2 tahun 8 bulan. Tapi riwayat hadis paling banyak sampai kepada kita. Bapak Ibu, Abu Bakar Siddiq itu yang hidup dengan Rasulullah pertama masuk Islam, gitu ya, sampai kemudian menyertai Rasulullah sampai Rasulullah meninggal. Itu riwayat hadis yang sampai kepada kita saat ini hanya 142 hadis dari Abu Bakar itu. Abu Hurairah, sabar tadi? Alhamdulillah apal keneh lah. 5.000-an cenah Ustaz. 5.374 hadis. Umar bin Khattab hanya sampai 537. Utsman bin Affan hanya sampai 140 genep. Ali bin Abi Thalib hanya 586 hadis. Abu Hurairah 5.374 hadis. Makanya ada sahabat yang pada waktu itu bertanya-tanya. Contoh, hadis tentang sholat mayit. Manit taba'a janajatan, kata Abu Hurairah, barang siapa yang mengikuti jenazah, wa kana alaihi, kemudian kita selalu ma'ahu bersama mayit tersebut, wa yusolli hatta yusolli alaiha, kemudian kita menyolatkan hatta yaprogo min dafniha, kita sholat mayit kemudian selesai sampai penguburan.
fa innahu yarji'u, maka ketika dia pulang ke rumahnya, maka dia mendapatkan min ajrin, akan mendapatkan pahala bi kirotoin, 2 kirot. Setiap 1 kirot mislu Uhud, seperti Jabal Uhud, gunung Uhud. Tapi barang siapa yang yusoli alaiha qabla antud pana, kemudian barang siapa yang sholat jenazah, kemudian yarji, dia pulang ke rumahnya sebelum dikuburkan, berarti dia sholat saja tanpa ikut ke kuburan, maka ketika dia pulang hanya mendapatkan bikirotin, 1 kirot. Itu ada sahabat Umar, Abu Bakar sudah meninggal, Rasulullah sudah meninggal, Umar jadi khalifah. Ada sahabat Umar datang, wahai Umar, Abu Hurairah menyebutkan hadis ini, kalau sholat dengan mengantarkan jenazah ke kuburan dapat 2 kirot, kalau sholat saja tidak mengantarkan ke kuburan dapat 1 kirot. Kata Umar, saya belum pernah mendengar hadis itu. Terus bagaimana? Tanyakan sekarang kamu ke Aisyah. Sahabat Umar datang ke Aisyah. Aisyah, benarkah apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Sodako Abu Hurairah. Benar Abu Hurairah. Balik lagi ke Umar. Umar kata Aisyah, benar itu teh ucapan Rasul. Aing terpercaya keneh cenah. Aing sorangan ini. Akhirnya Umar berangkat sendiri ke Aisyah. Aisyah, benarkah apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Sodako Abu Hurairah. Benar Abu Hurairah. Dari sana Umar. Oh, berarti ini menunjukkan ada yang diucapkan oleh Rasulullah, sahabat yang lain tidak tahu. Pertanyaannya, kenapa Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis begitu banyak? 1, karena mulazamah, selalu menyertai Rasulullah kemanapun pergi. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, Abu Bakar tahu. Bahkan orang yang pertama kali menanyakan bahwasanya man qala la ilaha illallah dakhulal jannah, itu adalah Abu Bakar. Jadi kalau di ujung perkataan kita la ilaha illallah masuk surga. Nah Bapak Ibu, yang kedua, kenapa Abu Hurairah paling banyak riwayatnya hadis? Selain tadi, 1, selalu menyertai Rasulullah. Yang kedua, diaminkan oleh Rasulullah ketika berdoa. Waktu itu ada sahabat, kalau tidak salah Sa'ad, ada sahabatnya datang, wahai Sa'ad, aku mau menanyakan tentang 1 hadis. Kata Sa'ad, kalau kamu bertanya hadis jangan kepada saya, tanyakan kepada Abu Hurairah. Kenapa saya harus bertanya kepada Abu Hurairah? Karena pada waktu itu saya dengan sahabat saya dan Abu Hurairah sedang berdoa di Masjid Nabawi. Ya Allah, fakharaja Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, kemudian masuk ke masjid. Maka kata Sa'ad, aku pun menghentikan, kami bertiga menghentikan doa kami karena ada Rasulullah. Ada Rasulullah, ada Rasul. Cari cingwe. Kata Rasulullah, kenapa kalian tiba-tiba berhenti? Berdoalah, nanti akan aku aminkan. Jadi bukan didoakan tapi diaminkan. Akhirnya kata Sa'ad, aku pun berdoa. Wah, kebayang kalau Bapak Ibu sekarang ada Rasulullah, diaminkan, segala dipenta juga nanti. Sa'ad juga sama, karena ini mau diaminkan oleh Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah lama saya berdoa, sudah Rasulullah amin. Dan kata Sa'ad, doa yang saya panjatkan pada waktu itu semuanya sudah dikabulkan. Giliran sahabatku yang kedua, dia berdoa lagi lebih lama. Ya Allah, ya Allah, setelah beres amin. Giliran ketiga Abu Hurairah. Abu Hurairah berdoanya begini, Bu. Allahumma inni sa'iluka misla ma sa'ala sahabi. Ya Allah, aku meminta seperti apa yang diminta oleh 2 sahabatku. Ponok tapi loba. Paham? Makanya saya sering mempraktekkan kecerdasan Abu Hurairah. Apalagi kalau ke Masjidil Haram. Ya Allah, saya meminta seperti apa yang diminta oleh seluruh umat Islam yang berdoa di Masjidil Haram ini. Beres kapan? Karena pasti yang meminta itu yang baik-baik begitu. Itu Abu Hurairah. Dan di ujungnya bertambah, wa inni as'aluka ilman la yunsa. Kata Abu Hurairah, dan aku meminta ilmu yang tidak pernah lupa. Kata Rasulullah, amin. Makanya kata Sa'ad, dia yang harus pantas diminta, ditanyain tentang hadis. Karena dia diaminkan ilmu la yunsa, ilmu yang tidak pernah lupa. Kata Sa'ad, aku dengan sahabatku ketika mendengar doa Rasulullah, doa Abu Hurairah, aku meminta ilmu yang tidak pernah lupa. Kami pun datang kepada Rasulullah, kemudian kami mendekatkan diri. Wahai Rasulullah, doakan juga dong kami berdua agar memiliki ilmu la yunsa, agar memiliki ilmu yang tidak pernah lupa. Kata Rasulullah, qad sabaqakuma Abu Hurairah, kalian berdua sudah kedahuluan oleh Abu Hurairah. Jadi cenah kuring mah teu diaminan. Mata cenah loba pohona. Maka kalau kamu menanyakan hadis jangan kepada saya tapi kepada
Abu Hurairah. Bapak Ibu, begitu banyak hadis dari Rasulullah melalui Abu Hurairah dibaca, dipelajari oleh umat Islam. Para ulama-ulama dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in mendapatkan ilmu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sekarang sudah meninggal. Umat Islam yang belajar agama lewat hadis Abu Hurairah dapat pahalanya semua ngalir kepada Abu Hurairah. Ini menunjukkan Bapak Ibu, ketika kita tidak mampu menjadi pemimpin, kita tidak mampu menjadi orang kaya, kita tidak punya tenaga dan lain sebagainya, punya ilmu, sampaikan walau bi ayah, walaupun hanya satu ayat. Ini menunjukkan semangat seorang guru, seorang ustadz yang menyampaikan ilmu, bagaimana ilmunya bisa bermanfaat agar bisa menggapai dirinya supaya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa termotivasi menjelang bulan Ramadan, kita membuktikan ketakwaan kita dengan apa? Apakah kita membuktikan dengan harta kita, dengan ilmu kita, atau tenaga kita untuk rajin beribadah ke masjid. Jangan sampai kita tidak punya jabatan, kita tidak memiliki harta, ke masjid jarang, ilmu tidak punya, bodoh. Nah, maka bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam surga? Sehingga mudah-mudahan kita semua tinggal Bapak Ibu memilih mau dengan apa. Mudah-mudahan kita punya jabatan, kita punya harta, kita punya tenaga, kita punya ilmu, kita manfaatkan keempat-empatnya agar kita di bulan Ramadan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan kelak masuk ke dalam surganya. Aku qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lafu minkum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.